judulnya mengenai blog dan langsung saat itu juga ketahuan blognya, oh yang berwarna itu gitu. Tapi setelah kita pelajari objektifnya gitu, nah ternyata blognya ada di sini, gitu. Jadi timbul pertanyaan, judulnya tentang blog, tapi kok dia ada di sini sebentar. Berarti pertanyaannya, ini ngomongin apa sih gitu. Yang ini. Kalau mau cepet ya, kalau Anda mau cepet paham, Anda langsung ke sini sebenarnya bisa. Nah, tapi nanti kalau ketemu istilah-istilah di dalam ini, terpaksa Anda harus balik lagi ke sini, begitu ceritanya. Oke, PowerPoint-nya tidak ada ya. Jadi saya akan membahas ini dengan cara bedah buku begitu ya. Bedah buku dan berbagi teknik baca lah. Teknik baca itu saya rasa kalian nggak perlu diajarin banget gitu ya, karena di SMA pasti kalian paham lah apa tuh ada kerangka gitu kan, terus ada ide besar terus kerangka terus dikembangkan gitu kan. Ini kan bagaimana cara menulis gitu. Nanti Anda nulis skripsi juga sama, ide besar, bikin kerangkanya terus kembangkan. Kembangkan berdasarkan waktu, berdasarkan konteks, situasi, lokasi dan seterusnya. Atribut-atributnya itu untuk mengembangkan paragraf. Oke, nanti di bedah buku ini saya akan terutama ide besarnya dulu gitu ya. Nah, kalau kerangka atau pengembangannya ini yang sedikit banyak bikin lama gitu. Jadi nanti sisanya ya, sisanya kalian baca pengembangannya gitu. Kalau di kuliah ini adalah ide besar ya Kak. Soalnya kalau semua saya bahas nggak bakal cukup 2 SKS ini untuk membahas pengembangannya juga, kalimat-kalimat pengembang gitulah. Oke, di sini sebenarnya idenya di sini, sorry kok ide, kerangkanya ada di sini. Sebenarnya kan ini kerangka ini. Nah nanti di tiap-tiap ini dikembangin. Nah sebelum menuju ke sini, buku ini atau bab ini untuk mengajak kita para pembaca ya untuk paham ini dulu nih kerangka kerja itu framework atau denah lah denah keilmuan tapi jangan keilmuan lah organisasi aja denah organisasi ya. Maksudnya denah organisasi itu apa yang namanya denah itu kan ada pintu masuk ada pintu keluar atau mungkin pintu samping gitu. Kita harus tahu dulu lokasi-lokasi itu. Nah, sekarang pertama ini kita harus tahu dulu sehingga bisa mengetahui di mana nih posisinya ini di dalam organisasi. Begitu ceritanya. Differentiate between front and back office. Nah, kebetulan sudah ada gambarnya ya, gampang aja. Jadi kalau ini oke, sebelum ke gambar saya sedikit aja cerita deh tentang ini nih. Jadi ini ada si Bob Martinez ini dia bekerja di Soundstage ya. Soundstage ini sistem service. Gitu ya. Dia bekerja di sini untuk mengerjakan ada proyek gitu ya, ada proyek. Nah di si Bob Martinez ini karena dia bekerja di proyek itu melibatkan ada owner, user, ada 4 ya, owner, user, designer, sama builder gitu. O, U, D, B gitu. Nah, ketika ngumpul begitu katanya. Ketika ngumpul membahas project, si Bob Martinez melihat he quickly discover that everyone had different. Jadi ketika ngumpul itu dia melihat loh kok si owner ngomongin apa, user ngomongin apa, ini ngomongin apa gitu. Jadi muncullah ada perspektif sudut pandang owner, sudut pandang user sampai dan seterusnya. Dan mengekspresikannya, menyampaikannya dengan different language gitu. Oke.
Nah, jadi intinya itu ya, intinya perspektif ini. Ya, di sini sistem user ngomongin tentang apa, terus apalagi sistem teknologi, with manager, strategic plan. Nah, di sini ada kalimat yang menarik di sini. Jadi dia ingat tentang cerita orang buta, tiga orang buta ini bertemu gajah gitu. Nah, si masing-masing tiga orang buta ini kan meraba-raba, ini jangan-jangan kaki padahal belalai. Terus ini jangan-jangan belalai padahal kaki. Dia pegang kuping, dia pegang buntut, semuanya ini merasa punya perspektif sendiri-sendiri tentang apa yang dia pegang, apa yang dia raba terhadap binatang gajah. Intinya itu. Yang ini ya. Ternyata kalau dikonversi ke dalam organisasi, maka gajah itu adalah organisasi begitu, organisasi. Dan masing-masing tadi punya pandangan sendiri-sendiri tentang meraba-raba si organisasi ini maunya apa, ke arahnya kemana, butuh apa. Menurut si owner butuh ini, menurut si user butuh itu, dan seterusnya. Oke, itu ceritanya. Kenapa muncul ada apa butuh apa namanya judulnya kok information system building blocks. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti si building block ini, building block itulah wadah bagi perspektif masing-masing tadi. Si owner pegang gajah, pegang belalai, ya udah nanti dikasih blok khusus belalai begitu. Itu pendekatannya seperti itu. Oke, di sini yang digambarkan adalah ini ya, federation tadi yang di objektif itu kan ada front office ya. Front office sama back office itu artinya ya pengejawantahannya atau wujudnya ada di sini. Tadi kan ditanya apa sih bedanya front office dan back office. Nah, wujudnya ada di sini. Secara singkatnya si front office itu berhubungan dengan customer, sementara back office berhubungan dengan supplier. Nah, kalau di restoran misalkan ya, customer-nya di sini. Nah, di sini kan ada apa namanya ya? Greeter, ada greeter itu yang menyambut dan mengarahkan ke table, ke meja, itu greeter. Nah, sementara di sini ada chef misalkan atau ada inventory manager ya. Inventory manager itu untuk melihat bahan bakunya cukup nggak, jangan sampai si greeter atau ada server, jangan sampai waitersnya itu menawarkan makanan tapi kosong. Nah, pernah kan seperti itu datang ke restoran, oh ternyata ini kosong Kak gitu. Oke, ini front office, ini back office. Ya. Nah, bagian si inventory manager tadi dia ke supplier. Itu arti sesimpel itu ya, yang mengartikan atau membedakan apa bedanya front office sama ini. Yang paling ekstrim ya tentunya paling atas sama paling bawah tuh. Cara mengartikan yang paling ekstrim. Nah, lama-lama nanti gini ada ini saya bilang sunatullah nih. Ini tidak terelakkan ini yang namanya irisan ini ya. Di segala kehidupan irisan ini pasti hadir. Gitu ya. Misalkan ada laki-laki, ada perempuan, nah tengah-tengahnya pasti ada nih. Nggak jelas nih, itu laki-laki atau perempuan. Nah, di sini juga sama nih, di front office atau back office, ada irisan. Di manakah irisannya? Ya, tadi yang saya katakan kalau laki-laki sama perempuan kan ekstrem kiri, ekstrem kanan gitu kan. Nah, tengah-tengahnya itu di sini. Ini udah mulai apa ini apa jatahnya siapa ini, back office atau front office? Nah, ternyata ya semuanya gitu. Front office harus menguasai ini, maksudnya ini ya, menguasai aplikasi ya.
MMIS itu kayak kalau di kampus kita ada namanya akademik kan, akademik UPN VJ. Nah, itu adalah MIS, Management Information System. Nah, kalau decision supportnya belum, akademik UPN VJ belum. Di akademik UPN VJ ini nanti akan saya tanyakan siapa yang menjadi front, siapa yang jadi customer, siapa yang jadi supplier begitu. Ya, ini catat nih. Saya tidak menjelaskan sekarang, saya cuma kasih contoh, nanti Anda yang mengelaborate. Oke, ini terkait tentang gambaran organisasi ya. Jangan lupa big picture-nya adalah organisasi. Organisasi itu suatu badan yang ada input, proses, output. Inputannya apa, proses, outputnya apa. Output itu biasanya program kerja gitu ya. Program kerja bulan ini apa, kita harus ngapain, terus dapat inputan dari mana gitu kan. Nah, di organisasi ini secuilnya adalah tentang ini gitu, secuilnya. Bahwa di organisasi ada yang berinteraksi dengan customer, tapi ada juga bagian yang tidak berinteraksi dengan customer, tapi dia berinteraksi dengan supplier. Organisasi pasti begitu. Nah, tinggal pertanyaannya kalau kampus gimana? Nah, itu tadi yang saya tanya tuh. Front office siapa, back office siapa. Ya, itu kan contoh yang mudah dilihat sehari-hari. Jadi kalian tidak perlu browsing-browsing atau nggak perlu cari di tempat lain. Tapi ya daripada sibuk daripada kehabis waktu untuk mencari-cari, mendingan yang gampang-gampang aja. Nah, selanjutnya tadi yang saya katakan front office sama back office itu kan gambarnya sederhana. Nah, sekarang ini lebih didetailin lagi gitu. Lebih detail lagi. Customer-nya mana di gambar ini, supplier-nya mana di gambar ini. Terus tadi ada MIS ya, Management Information System mana gitu ya. Terus ada juga eksekutif itu apa? CEO-nya siapa? Nah, di sini ya, ini customer-nya, ini supplier-nya. Tunggu sebentar, ini historical data warehouse kepada eksekutif. Oh salah ya, ini eksekutif, sorry. Ini eksekutif. Eksekutif itu Pak Bos lah, begitu. Di sini menjelaskan tentang data ini dari mana, diproses, mau diapain, terus mau kemana, mau jadi apa. Jadi boleh dibilang figure 2.2 adalah apa ya namanya, gambar sapu jagat gitu ya. Gambar sapu jagat terhadap mata kuliah ini. Mata kuliah ini mempelajari apa sih? Ya, mempelajari ini nih. Ya, judulnya aja apa? Penerapan. Penerapan sistem informasi. Bagaimana cara penerapannya? Oh, ternyata ada data di input ke sini. Terus disimpan. Ini simbol database. Di dalam database ini nanti ada tabel. Tabelnya apa? Ada tabel properties, misalkan nama si orang ini, nama, alamat, gitu. Terus alamat gunanya buat kirim ya, kirim barang misalkan. Terus ada tabel pesanan, tabel yang berbeda dengan tabel customer, tapi di tabel pesanan. Dicatat, kemudian kita lihat di sini ya, ada panahnya bolak-balik, artinya dia nanti balik lagi ke sini, terus dikasih informasi transaksinya sekian dolar, gitu. Atau transaksi ada informasi kembali lagi, harap kembali lagi 3 hari dari sekarang, gitu, 3 days. Ya, transaction information. Kalau transaksi, apa sih artinya transaksi? Transaksi itu artinya tukar ya. Jadi transaksi itu nggak harus uang ya. Jadi apapun, misalkan barang ditukar dengan barang, ini kan transaksi. Gitu.
Ini adanya di mana? Suku Baduy. Di suku Baduy itu setahu saya dia nggak mengenal uang, dia mengenalnya barang. Jadi kalau ada orang mau minta beras, si pemilik beras minta gula, tukeran. Itu tuh maksudnya transaksi gitu ya. Oke, ini adalah customer ngasih data, nanti ini dikirim ke operational data store, kirim juga ke manajemen information system. Nah, di manajemen information system ini juga ada manajemen information system ini berhubungan. Jadi ketika ini berubah, dia juga ikut berubah. Jadi real time. Gitu ceritanya. Ini secara singkatnya seperti itu. Nanti semua ini masuk ke sini nih ya. Kita lihat panahnya itu ya. Masuk, 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 masuk gitu. Terus keluarnya ke sini. Jadi bukan keluar ke sini lagi, bukan. Dia keluarnya ke eksekutif CEO atau stakeholder lah. Stakeholder itu maksudnya ya biasanya pemegang saham ya. Kalau CEO kan direktur. Bisa direktur, bisa pemegang saham. Gitu ya. Dan seterusnya. Oke, itu penerapan dari sistem informasi dan sebenarnya kita membuat ini selama 14 pertemuan ini, terutama di praktikum ya. Sementara kalau di kuliah ini kita mempelajari istilah-istilah dan harapannya kalian bisa memposisikan diri nanti. Ketika ada kekurangan, Anda bisa mengusulkan penambahan. Oh, ini ada yang kurang nih Bu, ada yang kurang nih Pak, gitu. Ini ada yang kelebihan, ada yang tidak perlu, misalkan. Ya, contohnya itu kalau yang di UPN ini, kalau Anda kenal Pak Asep ya, ini super nih. Superman ini, dia sistem analis, ya, apalagi sistem builder, ya, dia sistem designer, iya gitu. Apalagi sistem user, iya gitu. Dia juga user. Ini di Pondok Labu nih orang ini. Ya. Nah, kalau udah punya pengetahuan seperti Pak Asep ini, beres. Tapi ya kalau banyak tahu jadi banyak pertolongan gitu ya. Banyak yang minta tolong terus akhirnya kelabakan lah. Nah, dari sini ya, dari pengetahuan di kuliah ini kita bisa, balik lagi, kita bisa tahu apa yang kurang ya. Kita bisa menilai apa yang kurang dari organisasi di Biro TIK gitu. Biro TIK itu apa? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi ada pertanyaan, satu orang berada di banyak peran ya Pak, seperti Pak Asep. Ya, itu kan saya belum mengatakan itu benar atau salah. Tapi saya cuma mau menjawab berdasarkan pertanyaan ini, satu orang berada di banyak peran ya Pak. Iya, itu faktanya di Pondok Labu. Tapi apakah itu benar? Nah, makanya melalui perkuliahan ini Anda bisa menilai, benar nggak tuh seseorang yang dibebani sini semua. Ya, ya kalau menurut saya salah. Saya sudah kira-kira ya baru 3 semester lah membaca ini ya, membaca buku ini gitu, sehingga saya punya pengetahuan berarti nggak benar tuh, nggak benar. Nanti apa yang membuat nggak benarnya? Nah, mungkin akan dijelaskan di bawah nanti ya, apa sih yang membuat itu nggak benar. Dengan harapan nanti kamu bisa mensupport
ketika Anda kerja di suatu perusahaan TIK ya, terus Anda menemui seseorang yang seperti Pak Asep. Jadi yang salah bukan Pak Asep, bukan. Yang salah bukan Pak Asep. Yang salah itu employer. Employer itu banyak banget tuh. Employer itu bahasa Indonesia adalah pemberi kerja. Pemberi kerja. Kok tega-teganya gitu loh. Maksud saya gitu, tega-teganya satu orang untuk ngurusin semuanya. Saya lihat sendiri kalau di TIK tuh banyak orang ya, ada 5 kalau nggak salah. Ini udah termasuk Pak Asep. Tapi kalau urusan leads ada yang rusak lah, atau siakat ada yang error. Jadi semuanya ke Pak Asep. Saya rasa itu kurang tepat ya. Harus ada backup lah, masa Pak Asep doang. Oke, the first transaction. Ini cuma menjelaskan saja. Ya, ini ya. Kan ada nomor-nomor itu. Nah, ya kalian baca lah ya. Kalau saya bacain nanti nggak cukup waktunya nih. Dan beberapa ada di kuis ya. Beberapa dari nomor itu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga. Oh iya, ngomong-ngomong, di kuis yang saya lihat itu banyak yang gagal ini ya, gagal mencocokkan ini. Transaction processing tuh apa sih, ngapain aja, miss ngapain aja, kan ada 6 ya kan waktu itu. Oh, ada ini nih. Ya ini kan ada kuis semua ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 7 ya. Berarti ada benar slide yang kemarin itu 7 ya. Mungkin ini yang nggak masuk ya. Atau ini yang nggak masuk. Nah, tapi sekalipun ini nggak masuk, seharusnya kalian mendapat nilai 90 gitu loh. Tapi banyaknya 60, 70 gitu. Padahal di slide ada loh, di slide ada, di buku ada. Terus open book lagi ya kan. Anda jangan terlalu mengandalkan slide gitu. Oke, ini kita lewatkan ya. Ini tadi sudah saya jelaskan framework-nya tadi ya. Tapi di sini dia berusaha untuk menjelaskan higher level gitu katanya di sini. Higher level framework. Jadi melayani kerangka kerja yang lebih tinggi levelnya untuk pemahaman tentang mengapa ini berbeda perspektif tadi ya. Oke. Nah, dikatakan di sini setiap mana nih? Sorry, ada yang kelewat di atas. Oke, sini. Different stakeholder have different perspective gitu katanya. On perspektif on gitu ya. Atau view of an information system. Jadi bagaimana cara owner, user, designer, dan builder memandang SI. Itu berbeda-beda gitu katanya. Nah, si penulis buku ini karena dia telah malang melintang belasan tahun, dia melihat begini. Sistem owner dan sistem user itu fokus kepada three common business goal, tujuan bisnis pada umumnya. Common itu pada umumnya. Tiga tujuan pada umumnya, maksudnya di bisnis ya. Of any information system. Jadi apapun sistem informasinya, terserah mau pakai apa, itu pasti ada 3 gitu katanya, 3 common goals, 3 tujuan bersama-sama gitu ya. Tujuan ini typically established gitu, biasanya
dibangun in response to one or more business driver, begitu. Tadi kemarin kan business driver sudah kita baca di chapter 1, ya kan? Apa aja tuh yang global apa? Ekonomi global, terus ada security dan lain-lain gitu. Itu yang mendrive si bisnis ini, sehingga sistem informasi membantu gitu, membantu bisnis yang di drive oleh ekonomi global gitu. Nah, one or more business driver inilah yang direspon ya. Nah, jadi dia bilang typically berarti ya pasti ada apa namanya derivatif itu ada turunan gitu ya. Sebenarnya sih lebih dari 3 gitu, cuman dia ambil yang typically-nya aja ya. Atau ambil yang common lah, yang sering kali terjadi. Apa tujuannya? The goal to improve business knowledge, the goal to improve business process. Ya. Terus gini, maksudnya tuh begini, di setiap bisnis ya, di setiap bisnis tuh ini lagi-lagi saya bilang sunatullah ya, kalau sunatullah kayaknya terlalu tinggi ya. Ini tidak terelakkan yang namanya knowledge nih. Ini tidak terelakkan. Pasti ada. Apa? Kamu mau tanya, misalkan di BEM ada nggak nih knowledge, proses, communication? Pasti ada ya, Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, tinggal pertanyaannya, knowledge itu apa? Nah, knowledge is a product of information. Jadi si data di utak-atik secara matematis diproses itu akan menghasilkan informasi. Nah, si informasi itulah si knowledge gitu, pengetahuan. Nanti akan saya jelaskan di bawah. Kemudian proses ya. Tadi saya katakan di setiap bisnis ya. Yang tadi saya bilang malang melintang si penulis ini belasan tahun dia melihat tujuannya itu sama sebenarnya ingin memperbaiki proses bisnis, cuman si owner itu berbeda cara memperbaikinya berbeda ya dengan si user. User juga punya cara-cara untuk mengimprove, tapi beda dengan si owner gitu. Stop sampai situ. Nah nanti di bawahnya ada apa tadi designer sama builder. Masing-masing ini punya pandangan sendiri untuk bagaimana cara mengimprove ini. Ini juga sama. Pokoknya semuanya lah ya. Masing-masing ini punya cara sendiri bagaimana cara mengimprove begitu. Mengimprove apa? Untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan proses, untuk meningkatkan komunikasi. Oke. Terus bagaimana dengan si ini sistem designer sama builder? Nah, sistem designer sama builder itu dia lebih ke teknis. Nah, oleh karena dia lebih ke teknis, maka tunggu ini halaman berapa? Halaman 6 ya. Karena dia teknis, maka kita lihat di oh bukan di sini. Tunggu. Nah, di sini aja deh. Ya, di sini ya. Anda lihat, coba Anda lihat ini. Ini panahnya ke bawah, ke bawah. Tadinya saya pikir ini ke bawah. Oh enggak, dia enggak ke bawah. Gitu. Nah, justru ini yang ke atas nih. Kenapa kok bisa begini? Itu tadi. Itu tadi. Di sini. Ya. Jadi harus apa namanya? Dibedakan. Ya, si desainer sama builder itu fokusnya to be placed more on technologies than may be used by information system in order to achieve business goal ya. In order gitu.
Oke, selain itu, kenapa kok ditaruh di bawah? Tunggu sebentar, nih mana erase-nya? Kita lihat di atas ya. Nih, ini dia taruhnya business driver itu perannya apa sih? Ini ya, owner sama user gitu. Nah, sementara tadi si siapa? Designer sama builder dia adanya di sini. Teknologi driver. Oke. Jadi nanti cara baca si diagram ini bukannya semua ada di atas, juga bukan semuanya ada di bawah. Masa owner ngurusin network teknologi, owner ngurusin database teknologi, begitu loh. Ya pastinya nggak mau, dan lagi pula itu bukan bidangnya dia gitu ya. Tapi kalau diminta untuk bagaimana caranya improve business knowledge dalam hal ini ya, nah itu baru si owner paham tuh. Dalam rangka globalisasi, gimana kalau kita buka leads untuk mahasiswa-mahasiswa Timor Leste gitu. Ini siapa kebijakannya? Ya kebijakannya si owner, kan dalam rangka global tadi ya. Kita buka untuk orang Timor Leste, atau mau coba kita buka buat US citizen gitu ya, mau kuliah di sini, bisa aja gitu ya. Itu urusannya si owner, bukan urusannya si siapa nih yang ada di bawah nih. Bukan urusannya sistem designer gitu loh. Nah, justru si sistem designer inilah yang akan membantu owner tadi. Contohnya, cara bantunya gimana? Language. Jadi si sistem designer ini membuat web yang language-nya ada bahasa Timor gitu loh. Seharusnya seperti itu ya. Sampai mana tadi nih? Kita tadi sampai sini ya. Oke. Ya, ini yang bawah hanya penjelasannya saja ya. Harus ngapain gitu, si ini ngapain gitu. Yaitu database teknologi, software teknologi, interface teknologi gitu ya. Jadi dua orang ini, the system and designer ini bersama-sama ngurusin ini. Jadi bukan berarti designer di sini aja, enggak ya. Terus atau builder di sini aja, enggak juga gitu. Mereka berkolaborasi nih. Untuk ini gitu ya. Oke, sampai mana? Oke, nah sekarang kita ke building blocks ya. Nah, di sini saya akan menceritakan ide besarnya ya, karena bacaannya tuh panjang gitu ya. Kita sampai jam berapa ya, saya lupa. 14 berarti sampai 15.40 ya. Sampai 15.40. Tunggu sebentar. Ini sudah benar belum ya? Oke, udah benar. Oke, jadi si knowledge building block ini menceritakan apa sih? Ya. Oke, jadi tentang ini saya rasa kalian harus catat ini. Tapi kalau mau lihat rekamannya juga no problem. Jadi knowledge building blocks itu tentang bagaimana sistem membantu gitu ya. Bagaimana sih sistem informasi itu bisa membantu mengelola. Bantu apa dulu nih gitu kan katanya. Membantu mengelola maupun menyampaikan pengetahuan. Ya. Masing-masing stakeholder itu butuh pengetahuan bisnis. Tapi tidak semuanya memiliki aspirasi yang sama ya. Contohnya si owner ya, si owner itu hanya ingin tahu pengetahuan tentang kinerja perusahaannya. Gitu ceritanya. Owner tuh cuma ingin tahu kinerja.
Itu. Ini kok, tunggu sebentar. Cuma pengen tahu kinerjanya. Tunggu. Kalian tetap bisa ngeliat kan? Oke. Jadi owner tidak mau tahu hal detail gitu ya. Pengetahuan itu dibutuhkan untuk membuat keputusan strategis. Ya. Jadi owner tuh kepengen tahu kinerja-kinerja tuh apa sih? Misalkan ya kalau di dalam kampus yang paling gampang aja deh, kinerja fakultas misalkan. Fakultas itu punya kinerja, nanti turunannya juga dia punya kinerja. Misalkan kinerjanya si dosen, kinerjanya si prodi, kinerjanya si lab-lab gitu ya. Nah, kinerja itu ada parameter yang menetapkan adalah rektor. Tapi rektor kontraknya sama kementerian ya. Jadi ada IKU ya, IKU indeks indikator kinerja universitas. Ya. Salah satu contohnya adalah mahasiswa diterima kerja itu berapa persen ya? Setahu saya kayaknya 80% ya. Ya anggaplah ini poinnya, parameter yang digelontorkan dari IKU gitu ya. Mahasiswa diterima kerja 80%. Nah, bagaimana cara fakultas mewujudkan ini? Maka fakultas harus melakukan sesuatu gitu. Ya. Nah, berkaitan dengan knowledge tadi, yang tadi katanya ownernya kan rektor nih. Rektor hanya ingin tahu kinerja. Kinerjanya tuh di sini berapa persen. Jadi kalau misalkan rektor nanya di Fakultas Teknik ini berapa persen mahasiswa yang diterima kerja? Apakah 80% atau di bawahnya? Itu yang ingin diketahui si rektor ya, knowledge. Nah, seperti yang tadi saya katakan, yang tertulis di atas tadi bahwa knowledge itu berasal dari data yang diproses menjadi informasi, gitu. Nah, informasinya inilah yang akan disampaikan kepada rektor sebagai bahan pertimbangan nanti. Pertimbangan apa? Pertimbangan keputusan nanti rektor akan memutuskan apa, tergantung dari kondisi. Misalkan kalau kondisinya kok cuma 75% kenapa gitu. Oh karena TOEFL-nya di bawah 400. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan rektor. Oke, kalau gitu kita siapin sistem TOEFL yang matang gitu ya. Itu knowledge yang diinginkan si owner ya. Nah, bagaimana nih sistem informasinya? Nah, di sini maksudnya si sistem informasi inilah yang membantu bagaimana mencapai knowledge ini. Bagaimana mencapai knowledge yang diinginkan si sistem owner. Gitu. Bagaimana cara membuat sistem informasi yang bisa membantu rektor dalam hal mendapatkan pengetahuan, ya. Pengetahuan apa? Ya itu tadi pengetahuan kenapa kok cuma 75% doang sih? Gitu. Kan kita targetnya 80%. Kinerja poin pertama mahasiswa diterima kerja itu 80%. Kenapa segini? Nah, saya pengen tahu. Nah, kalau dulu nggak pakai sistem informasi ya pastinya nggak pakai komputer. Pakainya apa? Dokumen fisik. Dokumen fisik atau pakainya oke lah pakai komputer tapi cuma PowerPoint doang gitu. Bukan pakai sistem informasi. Nah, sistem informasi ini sudah ada di rektorat yang tapi nggak terlalu canggih-canggih amat sih ya, belum belum terintegrasi, masih mengandalkan inputan. Yang maksudnya terintegrasi itu dia otomatis harusnya ketika kalian nanti lulus yudisium
nanti kan si Dikjar itu akan klik gitu ya. Nah, sudah berapa mahasiswa yang lolos yudisium? Nah, itu harusnya langsung tuh muncul di layar rektor tuh harusnya. Nah, tapi ternyata enggak ya. Masih mengandalkan yang namanya gugus kendali mutu. Ini isinya orang-orang dosen yang ditugasi untuk mengisi form IQ ya. Ini masih kalau di chapter 1 ya, yang di chapter 1 itu kan apa sih tujuannya sistem informasi adalah ini. Business proses redesign. Redesign ya. Ini dia nih. Ini yang diinginkan chapter 1 setelah kita belajar mata kuliah ini. Seharusnya kita bisa merancang ulang bisnis proses yang ada di dalam sehingga nggak perlu lagi kita ini nggak usah gitu loh maksudnya. Gitu. Jadi setelah saya membaca buku ini beberapa bab gitu, saya langsung paham gitu. Ya ini nggak usah. Menurut buku ini GKM ini nggak usah. Ngisi-ngisi form itu tuh nggak usah. Karena sudah diredesign. Duh, redesing gitu ya. Sudah diredesign, dirancang ulang database-nya, interface-nya, sehingga kalau rektor minta informasi, minta knowledge, saya pengen tahu berapa mahasiswa yang sudah diterima gitu. Nah, SI-nya langsung tampil gitu ya. Oke, itu intinya dari paragraf yang ini ya, yang system owner view of knowledge. Ya, ini gambar apa nih? Information system perspektif dan fokus ya gitu. Ya, sesuai warnanya ya. Kalau warnanya itu warna hijau itu untuk ini improve business knowledge, warna kuning untuk business process, warna biru untuk ini. Gitu. Ya. Nah, sementara kalau yang warna kuning ini ya stakeholder maksudnya gitu. Terus si ini apa nih? Ini kotak gede nih. Ini ada kotak gede nih. Ya itu adalah produknya. Ya. Tunggu sebentar nih kok nggak bisa sih. Yang di tengah-tengah ini adalah produk yang akan kita rancang. Itu harus ada turut campur dari si sistem owner, harus ada turut campur dari sistem user dan seterusnya. Nah, tergantung si building blocknya ya sesuai jatahnya masing-masing gitu ya. Yang tadi dibilang si owner megang belalai, ya udah jatahnya di belalai aja, jangan disalahin gitu, jangan dilurusin. Udah kamu di depan aja, owner depan, terus builder belakang yang bagian megangin buntut gitu misalkan. Lanjut ke halaman 50 ya. Tadi halaman berapa? 49. Oke, tadi ini masih apa nih? Sebanyak ini nih masih ngomongin owner nih. Saya cuma kasih apa namanya nih? Saya kasih highlight-nya saja gitu ya. Owner itu butuh knowledge dalam rangka ini. Keputusan yang tepat gitu ya. Intelligent decision. Nah, kalau dapat keputusan yang tepat ini itu akan mensupport misi, goal yang kayak tadi. Oh, ternyata mahasiswa cuma 70% gara-gara TOEFL-nya doang. Ya udah kita make a decision gitu. Kita make a decision apa decision-nya? Ya sistem TOEFL yang benar gitu ya. Sistem pengajaran TOEFL yang mumpuni gitu ya. Nah, dengan harapan TOEFL-nya naik, nanti penerimaan kerja bisa naik 80%. Nah, ini kan
goals, misi atau goals atau objektif lah, sama aja lah ya. Kan ada visi, misi, strategi, ya strategi. Nah, strategi itu biasanya lebih detail. Strategi itu lebih detail. Jadi kalau misinya ada 3, jadi masing-masing strategi itu untuk mewujudkan misi. Misinya misalkan ada 3. Nanti kalau ini misi ke-1 sukses, misi kedua sukses, maka visi ini akan mengikuti kesuksesan itu akan lambat laun akan terwujud ya. Misalkan visinya UPN menjadi kampus 10 kampus terunggul atau bukan terbesar ya. Menjadi kampus yang diandalkan ya, yang masuk dalam 10 besar seluruh Indonesia. Gitu. Nanti lambat laun seiring waktu berjalan, meskipun ini sudah terwujud misi 1, misi 2, misi 3, itu tetap butuh waktu ya. Nanti seiring waktu berjalan akan kelihatan, biasanya gitu. Nah, tinggal kalau nggak kelihatan, kok nggak kelihatan ya, misalkan udah 10 tahun ini gitu, berarti misinya nggak ada hubungannya sama visi gitu loh. Misinya harus dirubah. Kalau nggak kelihatan kok, visi itu kan penampakan ya, bukan penampakan, pandangan ya. Atau saya melihat gitu, saya punya pandangan ke depan itu nanti UPN akan masuk 10 besar yang diincar gitu misalkan. Kok ini nggak terwujud? Ya karena misinya nggak ada hubungan ya. Ya. Oke, ini next. Sekarang kita ke pengetahuan yang tafsirannya sistem user gitu ya. Bagaimana sistem user mengimprove begitu. Mengimprove business knowledge, bagaimana caranya? Oke, di sini saya hanya ini aja ya, highlight-nya aja ya. Salah satu highlight-nya tuh di sini, the challenge nih, salah satunya gitu ya. Coba saya bacain. Jadi paragraf itu intinya bagaimana SI membantu kebutuhan pengetahuan sistem user. Bisa nggak dicerna itu kalimatnya? Bagaimana SI membantu kebutuhan pengetahuan sistem user. Nah, apa yang dibutuhkan sistem user? Di situ ada kok ya. Yang dibutuhkan itu di sini kelihatan ya. They see the data only term how. Nah ini, terus nih, gitu. User itu contohnya siapa sih user ini? Misalkan mahasiswa kan user. Nah, dalam masyarakat, ngisi KRS misalkan, isi KRS, zaman dulu ya, kalau tanpa sistem informasi, zaman dulu itu menyimpannya ya nyimpan di tas gitu. Ya, tunggu sebentar di sini. Mahasiswa kan juga menginput ya kan, menginput. Kalau ketika isi KRS, diinput, nah, terus nanti dia dapat kertasnya gitu. Terus disimpan di mana gitu. Itu kalau yang nggak pakai SI ya. Nah sekarang ini nggak usah khawatir gitu. Mahasiswa nggak usah khawatir bakal kehilangan, sehingga dia nggak perlu lagi nggak perlu lagi mikir mau disimpan di mana gitu. Mau mahasiswa, dosen, atau para pekerja ini nih yang disebutin di chapter 1 ya. Atau chapter 1. Kaprodi atau Sespro itu tidak perlu lagi khawatir mau nyimpan di mana.
gitu. Itu salah satu yang dibutuhkan user. Tempat untuk menaruh data, itu yang dibutuhkan. Saya mau taruh data di mana gitu. Nah, terus yang kedua, user butuh sistem informasi yang mampu mengenali data yang dimasukkan itu benar atau salah. Nah, jangan sampai kalian ngisi KRS, jadi si sistem informasinya tuh main centang apa? Main approve aja tuh si sistem informasi. Ketika kalian klik OK atau klik simpan atau klik setuju, terus sistem informasinya juga ya sudah gitu, nurut gitu. Padahal belum tentu apa yang kalian isi belum tentu itu benar. Isi KRS itu belum belum tentu benar. Makanya saya agak kaget sebenarnya. Ketika kalian milih mata kuliah kok bukan mata kuliah wajib ya yang kalian pilih itu. Saya nggak tahu nih nanti akan berdampak apa nanti ke depan. Padahal kan saya udah ya memang saya cuma menyarankan doang, namanya juga pembimbing kan. Kalau kalian mau nekat ya silakan aja gitu. Saya sudah ngarahin kalian untuk ngambil yang inti-intinya aja di semester ini gitu. Takutnya kalau ada yang kalian tinggalkan di semester ini, terus nanti di semester depan terus gimana caranya mengambil lagi gitu. Katanya semester depan mau ada magang. Nah, diharapkan tuh semester ke depan itu kalian sudah nggak mikirin mata kuliah inti gitu loh. Udah kalian langsung ini aja lah magang atau studi independen atau penelitian gitu ya. Nah, sementara dari kalian ada yang meninggalkan mata kuliah inti ya mau nggak mau kalian magang sambil kuliah gitu. Nah, seharusnya sistem informasi itu kalau bisa ya kalau ya pasti bisa lah ya. Sistem designer, sistem builder, sistem analis pasti bisa lah membuat sistem informasi yang pinter gitu. Ketika kalian ngisi KRS tuh dia nolak. Oke, kita kembali ke sini. Ini maksudnya apa hubungan dengan knowledge? Nah, si sistem user ini kan perlu tahu. Oh, ternyata contohlah sistem user ini adalah mahasiswa. Oh, ternyata mata kuliah itu harus diambil inti semua. Iya, alasannya apa? Ya biar aman nanti semester depan nggak usah punya utang gitu. Ya kenapa SI-nya nggak ngasih tahu gitu? Kenapa SI-nya nggak ngasih tahu? Nah itu kan knowledge. Oke, yang ketiga, SI mampu mengenali customer yang aktif. Itu adanya di mana? Di sini nih. Saya kasih highlight aja. Kalau ini kasusnya sistem, oke, tunggu sebentar. Nah, di sini dianggapnya sistem user adalah Dikjar atau dosen pembimbing, ya. Jadi SI diharapkan SI bisa sorry saya ulangi, diharapkan sistem informasi ya, sistem informasi itu yang pinter, yang bisa memberitahu kepada dosen pembimbing mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Karena selama ini setiap tahun itu ada loh sekitar 5 mahasiswa, 5 sampai 7 lah yang tidak aktif di semester 1. Artinya dia tuh bayar, tapi dia nggak kuliah. Nah, gimana caranya nih supaya SI bisa memberitahu saya sebagai dosen pembimbing, dia memang di SI sudah ada sistem yang agak canggih yang menyatakan dia akan inaktif kalau tidak bayar UKT. Gitu. Tapi ada di semester, sekarang ini semester genap, semester 2, saya melihat dia tuh bayar UKT, tapi dia nggak pernah kuliah. Ini aneh juga nih orang. Ya. Alhamdulillah dia menghubungi saya, terus saya tanya, apakah Anda ada masalah dengan kuliah, mengapa tidak hadir? Dia jawabnya singkat, nggak ada masalah, semua lancar gitu. Tapi dia nggak pernah hadir di kelas saya gitu. Ya saya mau gimana lagi gitu, masa saya ubek-ubek gitu ya. Karena saya menganggap mereka ya dewasa lah ya.
kecuali kalau saya kerja di SMU baru gitu, saya ubek-ubek tuh. Ya, kalau di higher education ya ada unsur didik sama responsible gitu ya. Responsible tuh bertanggung jawab dengan diri sendiri, jangan mengandalkan orang lain gitu. Masa harus banget dicambuk gitu ya. Dicambuk sama dosen gitu kan. Dicucuk hidungnya kayaknya harus banget seperti ini sih gitu loh. Jangan seperti itu tidak mendidik. Itu khusus di SMU aja lah yang kayak gitu ya. Nah, kembali tadi ke sistem informasi, memang lumayan lah bisa memberitahu saya sebagai sistem informasi, sebagai sistem user untuk memberitahu mahasiswa yang aktif dan mahasiswa yang tidak aktif. Lumayan lah. Nah, tapi eh, saya kepengennya tuh SI yang bisa menghubungi si inactive customer begitu. Saya pernah menabung di Bank Danamon, terus saya mendapatkan SMS ya, mendapatkan SMS rekening saya bukan ditutup ya. Saya nggak ngerti istilahnya. Pokoknya uang saya masih ada sampai sekarang. Tapi tapi rekening saya istilahnya tuh ditutup. Bukan diambil duitnya. Kenapa ditutup? Karena saya sudah 3 bulan nggak pernah nabung. Nah, saya ingin SI di kampus ini menghubungi mahasiswa tersebut gitu. Baik melalui SMS, terserah deh. Mau SMS kayak mau WA atau email. Tapi paling enak sih WA ya. Kalau email kayaknya mahasiswa jarang lihat ya. Atau kalau paling aman ya SMS lah, karena WA ini kan bisa jadi mahasiswa nggak punya kuota. Yang paling aman ini SMS. Saya kepengen SI memberitahu mahasiswa tersebut, ya terserah mau isinya menyemangati kayak atau ada tindakan misalkan silakan menghubungi gitu ya. Oke. Oke, Pak. Itu ya. Jadi sekali lagi apa sih yang dibutuhkan user ya tadi, tempat untuk menaruh data, terus apa lagi tadi ya? Yang mampu mengenali data, data itu benar apa salah sih? Jangan main masuk-masukin aja. Apa maksudnya jangan main terima-terima aja gitu. Kalau mahasiswa sembarang masuk ya boleh lah, terserah mau masukin inputin apa, tapi setidaknya SI-nya harus agak pinter gitu loh, bisa memilah data yang dimasukkan mahasiswa gitu. Oke, dan terakhir ini bisa. Nah, kalau kalian bisa menemukan satu lagi itu boleh ya. Jadi nggak harus yang saya sampaikan di sini kan cuma 3 ya. Bisa jadi lebih di dalam paragraf ini. Oke, kita sekarang ke sistem designer. Itu. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan eh, tentang posisi di big picture ya. Di big picture dia tuh adanya di bawah, bukan di atas. Nah, dia ini semuanya dua-duanya intinya deh ya. Intinya adalah mensupport ya. Designer sama builder ini mensupport si owner sama user. Ini kan masih dalam blok ya, masih dalam blok pengetahuan. Nah, kalau yang sebelum sistem designer tadi apa? Adalah sistem user. Jadi sistem informasi yang bisa memberi pengetahuan kepada sistem user. Yang tadi yang di atas itu gitu maksudnya. Nah, apakah ini sama? Sistem informasi yang membantu sistem designer untuk mendapatkan knowledge. Apakah seperti itu kalimatnya? Tidak, ya. Jadi ini kayak agak nggak konsisten gitu ya si penulis buku ini. Oke, jadi yang paragraf ini adalah tentang
tentang bagaimana peran desainer membantu gitu. Justru peran desainernya, bukan peran si sistem informasinya. Ya, tunggu sebentar. Tuh, jadi bukan membantu, bukan sistem informasinya yang bantu, justru si desainernya yang membantu pencapaian pengetahuan gitu, membantu bagaimana mendeliver pengetahuan kepada owner dan user. Gimana caranya? Yaitu dengan teknologi database gitu. Di situ ada tulisannya ya, with the database technology. Nah, desainer ini membutuhkan informasi gitu. Jadi nggak tahu-tahu kok dia bisa tahu apa keinginan owner tanpa nanya-nanya gitu ya. Desainernya dari kebatinan gitu. Kok dia bisa tahu gitu. Nah, desainer membutuhkan informasi tentang bagaimana pengetahuan yang diinginkan gitu loh. Dia butuh informasi. Informasi apa? Ya, apa yang ingin diketahui oleh si owner. Misalkan owner tadi mengatakan saya ingin tahu tentang kinerja. Nah, ini dia ngomongnya ke desainer gitu loh. Kinerja apa? Ya kinerja mahasiswa diterima gitu. Apakah 80% atau enggak gitu. Itu yang informasi ya yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan si sistem desainer ini. Apa istilahnya ya? Voice of customer. Oke. Voice of customer ini dalam bahasa suara konsumen gitu ya. Suara konsumen. Kalau kalian beli barang, beli kopi lah, kopi saset lah paling gampang. Di belakangnya biasanya ada ini, suara konsumen nih. Nah, dia akan memberikan informasi apa ya tentang kebutuhan, dia tuh butuh apa sih gitu. Nah, kebutuhan ini yang dibutuhkan si sistem designer. Ya, untuk apa sih kebutuhan itu? Agar desainer dapat membangun ini, membangun data struktur, data skema. Nah, ngomong-ngomong tentang data struktur sama data skema, saya jadi ingat praktikum nih. Nah, saya harap kalian sudah visit praktikum. Di situ sudah saya kasih video-videonya tutorial. Saya harap Anda sudah menontonnya itu ya. Dan Anda boleh start duluan. You should start earlier. Ya. Before apa? Before my instruction. I allow it gitu ya. Saya mengizinkan ya untuk Anda, bukan mengizinkan, justru saya mengencourage gitu ya. Mengencourage itu menyemangati, ayolah kalau kalian punya waktu silakan visit ke praktikum terus pelajarin itu yang ada video di situ ya. Nah, di situ kan ada video yang tapi ini belum ya, video itu baru ke skema. Nah, kalau data struktur belum, data struktur tuh nanti ada DFD gitu. Juga ada normalisasi ya. Anda boleh ini nyolong start di YouTube juga boleh. Justru bagus itu. Nanti kita akan praktikum lebih cepat ya, pakai turbo. Oke, terus sampai mana nih? Ya itu tadi desainer butuh suara konsumen gitu.
kira-kira data apa saja yang dibutuhkan untuk membangun SI. Ya contohnya sistem designer anggaplah selevel dengan arsitek ya. Selevel dengan arsitek yang membangun rumah. Nah, tapi kan dia butuh data dari si owner. Kamarnya berapa gitu. Tingkat enggak apa. Intinya itulah. Itu baru arsitek. Nanti si arsiteknya memberi ke sini begitu ya, memberi ke sistem builder. Nah, di paragraf itu tunggu sebentar. Di paragraf system builder view of knowledge itu ya. Jadi itu adalah bagaimana cara pandang si builder ya. Mana tadi? Oke, ini. Bagaimana cara pandang builder terhadap pengetahuan yang beredar dalam bisnis. Oke, kita kembali ke bukan ke arah bangunan ya, kita kembali ke sistem informasi. Contohnya sistem informasi ya siakat atau akademik lah ya. Akademik UPN VJACID. Di dalam sini tuh ada knowledge yang berseliweran gitu ya. Apa tuh berseliweran tuh? Beredar gitu ya. Ada data-data yang berseliweran itu transaksi mondar-mandir, ada yang diminta oleh dosen, diminta oleh orang tua, diminta oleh rektor dan seterusnya. Itu kan data nanti diproses menjadi informasi, itu berseliweran itu. Nah, terus bagaimana cara pandang builder terhadap pengetahuan tadi itu yang beredar tuh di dalam bisnis. Nah, builder ini hanya menerjemahkan data struktur buatan desainer ke dalam bahasa pemrograman, udah titik. Jadi tentunya builder tidak punya pengetahuan. Dia tidak punya pengetahuan tentang pengetahuan yang sama dengan user, dengan orang. Misalkan si rektor nanya sama builder, kenapa mahasiswa lulusan kita kok cuma diterima 70%? Nah, ya tentunya builder nggak bisa jawab apa-apa gitu. Apa hubungannya sama saya gitu, katanya builder gitu kan. Nah, makanya builder itu tidak dikenai kewajiban. Dia tidak wajib harus tahu bisa menjawab. Ya, tidak wajib. Tapi kalau dia tahu ya silahkan gitu. Cuman masalahnya kalau dia tahu apakah itu kompeten. Kompeten itu maksudnya kayak saya sakit gigi, saya minta opini ke tukang gigi atau ke dokter gigi gitu. Misalkan si tukang giginya ngerti, ya saya tahu kok ilmu-ilmu dokter gigi gitu. Meskipun dia mengklaim gitu, tapi tetap saya tidak akan menanyakan kondisi gigi saya ke tukang gigi gitu. Orang saya sakit gigi kok gitu. Nah, oleh karena itu si sistem builder tidak wajib menjawab juga gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang beredar, yang terbit di kampus itu si sistem builder tidak harus tahu gitu. Nah, ini belum saya identifikasi. Saya belum saya belum menginvestigasi. Saya belum menginvestigasi lebih lanjut. Apakah Pak Asep pernah ditanya rektor gitu terkait kebijakan. Kalaupun ditanya, pertanyaannya macam apa ini saya belum. Ya. Kecuali misalkan ada kebijakan hadir 70% ya. 70 atau 75 tuh kalau yang dianggap. Jadi dulu tuh sebelum pandemi ada kebijakan boleh UAS asal kehadiran minimal itu 10 kali minimal 10 kali pertemuan dia boleh ikut UAS. 10 itu kalau nggak salah 70% ya.
Nah, kalau pertanyaannya apakah sistem informasi kita bisa mendeteksi ini? Kalau nanyanya ke Pak Asep, itu pertanyaannya benar. Ya, pertanyaan benar. Cuman tadi yang saya katakan Pak Asep ini kapasitasnya sebagai apa nih? Apakah dia sebagai sistem builder? Tapi kalau ditanya seperti itu, dia kapasitasnya sebagai desainer. Nah, kebetulan Pak Asep bisa semuanya, ya berarti dia bisa menjawab apapun gitu. Itulah UPN ya, menang banyak ya. Menang banyak apa dapat karyawan yang bisa segala hal gitu. Segala hal. Ini bayarnya murah. Dan itu lumrah ya, itu juga bukankah itu keinginan kita semua ya? Kalau kalian bikin startup, tentunya kalian juga pasti kepengen dong merekrut orang yang bisa segala hal gitu ya. Pasti kalian juga pengen itu. Tinggal outputnya nih, outputnya apakah dia terseok-seok gitu. Tinggal ini aja nih. Apa tuh arti terseok-seok tuh? Oke, sistem builder. Baik, itu tadi adalah tentang knowledge ya. Block knowledge. Bagaimana owner mendapatkan knowledge, user mendapatkan knowledge, terus bagaimana si designer membantu mendeliver knowledge itu dengan membangun SI, dan posisinya builder terhadap block knowledge tuh dia ngapain gitu. Ya. Nih, they must represent data in very precise. Inilah yang dilakukan di dalam block knowledge. Dia harus ngasih data yang precise. Contohnya, kenapa nilai kalian kalau di UAS itu 75,7, tapi di apa tuh? Di SI kok cuma 75 doang. Nah, siapa nih yang bisa jawab nih? Di kuis-kuis saya Anda dapat 81,9 di kuis saya di Leeds. Tapi kok di SI Sistem Informasi UPN VJ itu kok 81? 9-nya mana? Nah, siapa yang tanggung jawab tuh? Nah, tapi yang namanya 81,9 ya 81,9 aja. Anda jangan keburu senang dulu ya. 81,9 tuh ya range-nya A, sorry, A minus gitu. Kok minus di sini sih? A minus gitu. Mau dia 81 kayak atau mau dinaikin jadi 82 pun juga tetap aja A minus. Paham nggak sampai sini? Jadi khusus untuk nilai ini kalau nggak precise ya boten nopo-nopo gitu ya, alias GPP gitu ya. Nggak apa-apa lah ini dikurangin jadi 81, toh tetap aja A minus. Nggak bakal naik juga gitu. Tapi juga tidak turun sampai B plus gitu. Enggak gitu ya. Enggak, maksudnya desimal ini tuh tidak terlalu penting untuk ditampilkan. Jadi kalau nggak precise, no problem. Oke, jangan bersedih. Kita kembali ke sini ke PDF. Sekarang proses building block. Nah, proses building block ini, wah dikit lagi mau habis ya. 3.40. Proses building block ini menceritakan tentang apa sih? Ya, tentang bagaimana sistem informasi membantu dan memfasilitasi proses. Membantu proses, ya dibantu prosesnya. Ya, contohnya sekarang Leads sudah bisa Zoom tanpa kita buka Zoom. Maksudnya tidak perlu buka aplikasi Zoom.
Jadi di dalam list itu sudah ada tombol link yang langsung otomatis kita udah nggak usah nyeting-nyeting lagi. Nggak usah nyeting-nyeting lagi, Zoom harus sign in lah, harus apalah gitu. Nah, tapi itu baru uji coba nih di semester ini. Kalau semester kemarin kan, kalau kita mau pakai Zoom, kita sign in-nya 2 kali kan. Sign in di Leads iya, sign in di Zoom juga iya. Nah, si proses building block ini untuk tentang bagaimana sistem informasi membantu apa ya? Membantu proses belajar mengajar nih seperti sekarang. Terus juga membantu memfasilitasi proses tersebut, memfasilitasi ya. Dalam hal proses bisnis, owner hanya ingin, oke, ini kan udah mulai di sini ya. Owner itu hanya ingin apa kalau di dalam proses itu? Perspektifnya si owner terhadap proses. Perspektifnya apa? Jadi si owner itu hanya ingin bisa memantau pelayanan dan tingkat pelayanan. Pelayanan dan tingkat pelayanan ada di bawah ya. Sepertinya coba. Oke, di sini. Service dan level of service. Maksudnya ini service apa? Berdasarkan laporan ya, jadi atau aspirasi lah. Aspirasi. Aspirasi dari mana ya? Dari mana lagi kalau bukan dari bawahan atau mahasiswa? Nah, kalau aspirasi dari mahasiswa ya lewatnya BEM. BEM punya aspirasi, tolong kok BEM ya? BEM minta lift di Fakultas Teknik gitu. Bukan ya. Sudah ada ya, Fakultas Teknik sudah ada lift. Yang gedung fakultasnya yang belum, kalau gedung kuliahnya udah. Terus itu ya. Oh, ada servis yang belum. Nah, nanti dipertimbangkan. Oke, nanti rektor bikin lift. Gitu. Terus kalau yang ini sudah ada pelayanannya gitu ya. Tapi berapa persen levelnya gitu. Kalau di pergudangan atau di sistem produksi ya, atau di P3 juga, level of service itu adalah persen diproses. Berapa persen diproses dari permintaan. Misalkan ada permintaan 100 customer yang bisa diproses cuma 93. Ya berarti 93% gitu. Nah, yang 7%-nya inilah yang dipantau nih. Dipantau oleh rektor tadi yang saya katakan, owner itu maunya cuma pantau ini, service, level of service. Ya. Ini kan adanya di proses. Ketika proses sudah berjalan, gitu. Misalkan mahasiswa ada 100 mahasiswa yang minta, tapi yang diproses cuma 90 ya, berarti level service-nya ya 90. Nah, sisanya ya 10% ini yang dipantau nih. Owner maunya 0% loss-nya. Kalau bisa ya semua harus dilayanin gitu ya. Kalau bisa. Tapi kalau keadaan nggak bisa ya jangan maksa gitu. Salah pencet. Oke, itu ya. Oke, contohnya lagi mungkin, oh ya satu lagi memantau feedback ya. Memantau feedback. Jadi ini masih ngomongin owner ya. Tadi owner kepengen tahu service. Nah, terus ada juga feedback. Feedback itu contohnya biasanya begini, biro pengadaan nih yang paling lama di UPN ini, yang paling lama adalah biro pengadaan. Misalkan saya minta pengadaan alat, ini walau alam lah, walau alam. Tapi kalau minta
bukan alat tulis kantor ya, ATK. Furniture itu mebel. Nah, kalau minta mebeler gitu ya, itu cepet. Apa dapatnya yang second gitu, bekas fakultas lain gitu. Tapi masih bagus sih ya, nggak no problem. Nah, feedback saya apa? Nah, di sini nanti ada lagi-lagi ada GKM tuh, gugus kendali mutu yang memeriksa setiap biro itu kualitasnya gimana itu setiap biro. Biro keuangan. Ini biro apa ya? Kinerja biro gitu. Biro keuangan, biro pengadaan, biro kepegawaian, biro AKPK. Nah, nanti GKM akan menilai dengan instrumennya sendiri, ada berapa kepuasan Anda terhadap ini, terhadap AKPK, terhadap keuangan. Nah, itu feedback. Nanti ke owner, nanti, oh ternyata si biro pengadaan cuma dapat nilai 3,1. Rentangnya 1 sampai 5 misalkan, ini cuma misalkan. Nah, tinggal diperbaikin. Jadi sekali lagi owner itu maunya ini ya, service ini feedback, terus satu lagi deh ya. Yang paling gampang mungkin game ya, game. Bosan kalau ngomongin kampus terus. Sekarang game, mungkin saya yakin Anda beberapa masa dari 80 orang nggak ada yang pernah main Sims ya. Sim City. Terus Sim Transport. Gitu. Ini adalah apa namanya ya? Represent itu apa istilah bahasa Indonesia ini? Terkait dengan owner ya. Jadi ketika kalian main game SimCity kan Anda sebagai owner gitu. Dan pastinya Anda akan melihat beberapa city yang Anda bangun, pajaknya gitu, sama okupansi, ya kan? Okupansi itu Anda membuat daerah membuat pemukiman seluas mungkin 10 hektar, nah okupansinya berapa persen. Anda sebagai owner paling cuma ngeliat ini doang nih. Nah, oke, sampai situ aja lah untuk owner. Sekarang kita ke sistem user. Nah, apakah sistem user juga punya pandangan yang sama tadi tentang proses? Ya, pastinya lain lah ya. Nah, bagaimana si sistem user ini memandang apa tadi bisnis proses gitu. Wah, ada yang lewat ternyata ya. Oke, kita lihat di apa namanya? Di sini ya. User are concerned with the business begitu katanya. With the business process. Work. Jadi si sistem user itu ya di bisnis prosesnya gitu, di kerjanya, di ketika gini nih. Kalau misalkan rumah ya, yang tadi ya, untuk membangun rumah itu kan melibatkan arsitek, owner, sama kuli gitu. Ya kalau ini sistem owner, kalau ini sistem kuli jadi ya. Atau satu lagi penghuni. Yang owner ini kan developer gitu ya. Dia membuka ruang membuka lahan untuk pemukiman dan akan dipasarkan oleh penghuni, calon-calon penghuni surga. Nah, si sistem user ini bukan 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 penghuni ya, ya lebih ke arah kulinya gitu ya. Nah, si sistem user ini yang concern, yang sangat peduli dengan bagaimana proses bekerja, bagaimana kerja yang harus dikerjakan dalam rangka untuk menyediakan respon yang benar gitu ya, respon yang pantas gitu terhadap bisnis event. Nah, bisnis event ini contohnya yang tadi kembali ke permasalahan siakat ya.
Jadi em, ada mahasiswa yang melapor kepada pengelola e-learning gitu. Pengelola e-learning. Mengapa mata kuliahnya kok tiba-tiba hilang? Begitu. Terus kemudian mengapa ada mata kuliahnya ya, tapi kok disuruh enroll? Padahal kemarin udah bisa enroll, maksudnya sudah mengikuti, kok tiba-tiba ketika klik disuruh enroll lagi dan nggak bisa sembarangan mengenroll gitu. Nah, mahasiswa ini kan user ya, dia juga termasuk user. Ya, ya. Business event itu ya ada itu tadi sekarang ini yang kita lakukan ya adalah business event. Apa eventnya? Ya belajar mengajar gitu ya. Belajar dan mengajar gitu ya. Dari jam 14 ini business event nih sampai 15.40. Gitu ceritanya. Jadi user itu dosen dan mahasiswa. Dosen dan mahasiswa itu concern tuh tadi apa? Peduli dengan bagaimana cara kita belajar mengajar yang dibantu dengan SI. Itu ya. Bagaimana untuk mengimprove ya, kita coba ke sini deh. Mana gambarnya ini? Nah, ini dia. Nih. Tujuannya adalah mengimprove, memperbaiki, meningkatkan bisnis proses. Tujuannya si user. Nah, dalam rangka, tadi kan usernya ada dosen, ada mahasiswa. Dalam rangka meningkatkan bisnis proses kita, SI harus seperti apa nih sistem informasinya. Nah, contoh lain ya, contoh lain misalkan absen. Ini juga bisnis event. Apa eventnya? Ya eventnya adalah mahasiswa isi absen. Nah, bagaimana cara mengimprove-nya? Ya, mengimprove-nya masing-masing user ini, baik dosen maupun mahasiswa punya cara tersendiri, cara mengimprove ini ya, terutama absen. Kalau saya pribadi ya, saya inginnya absen itu, kalau Anda absen di Leeds, maka akan tersync, gitu, synchronize ke akademik, UPNVJ, ACID. Gitu. Saya kan kepengennya seperti itu. Tapi kan belum. Nah, ya baik apa belum kayak mau udah, bukan itu ya yang kita bahas di sini, bukan itu. Yang kita bahas di sini adalah ini nih, yang warna hijau ini. Bagaimana si sistem user memandang blok proses dan kaitannya dengan sistem informasi, dan gimana tuh posisinya masing-masing itu ya. Gitu. Sistem user specify the business process. Gitu. Nah, kapan dia menspesify? Nah, kapannya ini dia bisa menspesify di awal atau di awal proyek ya. Proyek apa? Proyek pengadaan sistem informasi atau proyek maintenance. Maintenance itu perawatan ya. Misalkan maintenance itu udah termasuk sama update ya. Atau pengembangan lah, development. Udah termasuk gitu. Di awal proyek maupun pada saat sudah berjalan, yaitu perlu ada update, ada bug ya, bug fix. Seperti yang tadi tiba-tiba hilang gitu, itu termasuk update nanti atau maintenance gitu. Jadi intinya sistem user harus menspesify. Nah, kalau ditanya awal gitu ya, bagaimana cara menspesify si sistem user ini menspesify pada saat awal? Bagaimana caranya? Ya
ada yang cara tradisional, ada yang cara modern, itu tergantung si sistem usernya. Sistem usernya ini paham flowchart nggak? Kalau paham flowchart ya sistem usernya yang gambar. Tapi kalau dia nggak paham flowchart, siapa yang menggambar flowchart nanti? Ya sistem designer SD yang menggambarnya nanti. Nanti akan diterjemahkan oleh si SD, gitu ceritanya. Ya. Oke, kita langsung lanjut ke sini. Tapi waktunya udah habis ya? Sudah 2 menit lebih ya? Oke, kalau gitu kita stop dulu di sini ya. Nanti kita minggu depan kita lanjut, tapi kelihatannya minggu depan ada kelas besar ya. Tergantung nanti narasumbernya apakah bisa di minggu depan atau minggu depannya lagi, karena sampai sekarang belum mereply ya, mereply WA saya untuk menentukan hari apa dan jam berapa gitu. Adapun kalau ternyata bentrok, paling aman itu ada di Sabtu ya. Nanti akan saya kabarin lagi di WhatsApp grup kita. Untuk sementara ini saya sudahi dulu. Kita akan bertemu kembali next week di format kelas besar, atau nanti akan saya